Ini nih Pudis nih, lihat antriannya panjang banget. Sampai sana, nggak ada ujung Bu. Nggak ada ujung. Aduh, nggak ada ujung katanya. Yaudah, kita sampai ujung dulu nih, kira-kira sebelah mana nih. Lah. Panjang banget antriannya. Ada ternyata ujungnya Pudis nih. Yuk, kita ikutan ngantri bareng-bareng semuanya nih. Waduh, udah kayak antrian war tiket konser aja nih. Ini beneran loh foodies, warungnya tuh baru buka sejam, tapi antriannya udah nyampe 100 meter. Ini apa Mbak? Tiwul sama nasi jagung. Bisa ngambil sendiri. Ini saya mau yang mana nih? Yang paling mantap yang mana? Eits, tempat makan ini bukan di Jogja, tapi ada di Lampung, tepatnya Kota Metro. Baru buka beberapa bulan, tapi langsung bikin warga lokal ketagihan nih foodies. Nah foodies, selain nasi-nasi tadi nih untuk karbonnya, ini juga di sini lauknya tuh banyak banget foodies nih. Ini khas Yogyakarta. Foodies, perjuangan antrinya mah dijamin gak bakal sia-sia deh tuh. Beragam menu prasmanan bisa dipilih sepuasnya. Kalau masih kurang, masih ada menu ala carte yang bisa dipesan nih. Foodies, ini dia nih yang spesial yang ada di sini nih foodies nih. Ini namanya tuh coganem. Dia tuh garang asam. Tapi biasanya kalau misalnya garang asam tuh dipakein ikan atau enggak ayam. Tapi yang ini dia pakai bola-bola daging nih foodies nih. Foodies pasti masih asing deh kan sama menu yang satu ini? Cok ganem ini awalnya cuma dihidangkan buat keluarga keraton aja. Tapi sekarang silahkan diicipin sepuasnya tiap hari deh ya. Foodies. Wah. Ini seruputan langsung bikin happy. Enak banget. Wah ini sih dari kuahnya aja udah gurih, asinnya tuh pas, pedesnya tuh dapet, segernya juga ada. Wah, santan yang gurih ini dicampur sama beragam bahan. Ada irisan belimbing wuluh dan juga tomat yang bikin suapannya terasa segar. Eits, nggak lupa tambahan cabenya biar pedes ya guys. Ini pure daging. Pure daging yang dibentuk menjadi bola. Jadi serat-serat dagingnya itu berasa banget. Tapi tetap empuk. Dan ternyata cocok banget nih. Dikombain sama kuah garang asam kayak gini. Bola-bola daging itu beda sama bakso ya foodies, soalnya nggak pakai campuran tepung sama sekali, cuma daging dan juga bumbu aja. Kebayang dong endolnya kayak mana? Foodies, ini udah mulai kepedesan ya kan. Tapi masih ada nih satu lagi. Ya mudah-mudahan ini nggak terlalu pedes sama kayak tadi si mercon tadi ya kan. Jawa Timur punya rawon yang berbahan kluwek. Nah kalau Jogja punya brongkos ini nih. Potongan daging yang dipadukan tahu, kacang tolo, dan juga rawit utuh dalam kuah berbumbu kluwek. Sesuai sama bentuknya, sama warnanya. Rasa yang diciptakan juga pas banget sesuai sama ekspektasi Jema. Kuah yang kayak rempah ini makin terasa endelita dengan potongan daging yang gede-gede nih foodies. Eits, nggak usah takut bakalan alot ya, karena udah dimasak sampai bumbunya ngeresep tuh foodies. Habis makan berat nih jangan lupa ditutup dengan wedang angsle. Nah nih itu bisa dimakan panas-panas, emang cocoknya makan panas-panas sih. Jadi ini tuh cocok banget dimakan pada saat malam hari. Nah berhubung sekarang masih siang, jadi kita pakai es biar makin segar foodies. Angsle yang menggunakan kuah santan bercampur pandan vanili dan juga air jahe ini bisa dinikmati dengan dua cara yang sama-sama enak foodies. Ini unique taste sih. Wah. Bener-bener beda banget. Biasa kalau misalnya makan wedang angsle itu, dia emang lagi panas-panasnya nih dimakan gitu kan. Jadi
kayak menghangatkan tenggorokan. Cuman karena ini dikasih ice, jadinya tuh kayak adem banget di tenggorokan. Perpaduan isiannya tuh putu mayang, kacang hijau, sagu mutiara, roti dan juga tape ketan bikin rasa serta teksturnya makin rame. Pokoknya buat yang kangen dengan suasana kota gudeg, cus monggo mampir ya ke kedai yang berlokasi di Metro ini, Foodies. Udah, pasti kalian penasaran kan? Ini lokasinya tuh ada di mana sih? Gimana cara pesennya? Menu-menunya ada apa aja? Mending kalian scan QR code yang ada di layar. Sekali scan langsung muncul informasinya semua. Langsung datengin, cobain sendiri. Gimana rasanya nih? Otentik Jogja banget, Foodies. Ini sih definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Banget. Happy weekend, Foodies! Yang weekendnya demen sepedaan boleh banget jajal jalurnya Tias ya. Tujuannya ke Tugu 0 km Bojongkoneng yang ada di Sentul. Wih, udaranya menjamin segar. View-nya udah pasti bikin mata cespleng banget. Wih, gimana Foodies? Aduh. Aku udah kayak pesepeda culture belum, ha? Capek, lapar ya kayaknya udah waktunya kita makan deh. Kebetulan aku intip tuh kayaknya ada tempat makan tuh di situ. Kayaknya menarik. Kita langsung samperin aja ya, Foodies. Yuk, let's go. Halo, ini apa nih Mas? Bubur kampiun. Wah, pas banget kebetulan saya lapar, mau. Bubur kampionnya tuh simple aja nih, Foodies. Yang penting 3 elemen utamanya kayak sumsum putih, kacang hijau, dan juga ketan hitam ada. Tinggal kasih tambahan gurih dari santan serta manisnya si gula merah. Wih. Jadi kalau bubur kampiun tuh aku suka, dia nggak terlalu manis, terus ada gurih-gurih nyoynya. Jadi ada gurih-gurih dari santan, kayak ada asin tapi nggak asin banget. Nah, habis bakar kalori ya kan? Ya kali isi perutnya cuma pakai bubur doang. Menu TOP-nya itu ada di gulai kepala kakap, rendang, dan belut lado ijo. Ini resepnya otentik dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sulap. Udah jadi makanannya yang berat-berat nih yang tadi aku pesan di lagi di tenggorokan. Betul, hangat pedas nyusnya tuh kayak murni dari cabai dan campuran aneka rempah pada kuahnya, Foodies. Sementara asam segernya dari asam kandis atau belimbing wuluh. Nah, kebayangkan tuh semeriwingnya kayak mana coba di lidah. Tekstur ikannya itu lembut, tapi masih apa ya, nggak yang langsung bles, lumer di mulut banget tuh enggak. Jadi masih bisa kita kunyah. Jangan lupa dimakan bareng sama nasi ramesnya ya, Foodies. Wah, komplit dengan gulai nangka, daun singkong, sambal hijau, siraman kuah gulai, dan juga bumbu rendang. Cakep bener. Sekarang kita cobain yang agak crunchy. Ini kita pakein cabai. Aku makan tanpa nasi dulu ya. Kan tembus layar nggak tuh, Foodies, suara crunchy-crunchy-nya? Walaupun udah keguyur lado ijo, tapi tekstur keras dari belut gorengnya tuh tetap konsisten, Foodies. Plus aman aja kok, galak sambal hijaunya ternyata nggak semenyeramkan looks ya. Nih, kita potek. Lihat sangat mudah dia dipotek ya.
Wih, resep rendangnya warisan keluarga nih foodies. Dimasak perlahan hingga dagingnya empuk dan sari kelapanya keluar. Nah, proses ini ngasih rasa gurih alaminan meresap ke dalam dagingnya. Cuma menurut aku ini rendangnya agak unik deh. Karena dia agak sedikit ada aftertaste manisnya kalau menurut aku ya. Cus, masukin ya ke weekend list kalian foodies. Olahraganya dapet, view-nya juga oke, perut udah pasti happy. Harganya pun terjangkau mulai dari 20-an ribu rupiah. Kalau pengen tahu alamatnya di mana langsung aja scan QR code. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, koin 500-an masih bisa dapat apa sih? Masih bisa dapat ini nih. Jadi di sate goreng Pak Ismail ini ada sate yang harganya 500-an dan ada juga yang 1000-an. Percaya nggak sih? Bener nggak sih? Langsung aja kita tanya ke Pak Ismailnya yuk foodies. Wih, in this economy masih ada dong kuliner gope alias 500-an foodies. Wih, ini dia nih the real penyelamat tanggal tua foodies. Warung gerobakan ini jualan di kawasan Simpur di pusat kotanya Bandar Lampung. Jadi yang 500 ini ada berapa macam sih Pak? Ada 4 macam. 4 macam, ada apa aja tuh? Ada kulit, sate ceker, Ceker, ada sate usus, usus, ada pala, kepala ada sama leher. kecil. Iya. Berarti total 5 dong? Iya 5. 5 macam. Sate goreng ini emang terkenal karena harganya yang receh abis. Bahkan di awal berjualan tahun 2009, tahu nggak harganya masih 200 perak loh foodies. Jadi jangan heran ya kalau tiap hari selalu dikerubungin kayak war ticket. Foodies, ini dia nih sate yang receh abis. Ini udah campur ya, jadi ada yang 500-an. Ini emang mini-mini, imut-imut, cuma masih bisa dapet nih harga 500-an. Dan juga ada campuran juga yang sate harga 1000-an. Nih, lumayan kelihatan ya perbedaannya. Semua sate di sini langsung digoreng dadakan dan disajikan dengan potongan lontong. Eits, biarpun recehan dijamin ngenyangin kok foodies. Oke, ini udah dimandiin pakai bumbu kacangnya. Langsung aja kita sikat foodies. Wow. Crunchy banget ya. Jadi karena digoreng garing itu, tekstur luarnya benar-benar crunchy. Coba begitu digigit, bumbu ungkepannya tuh bumbu kunyit, bumbu kuningnya ini benar-benar keluar, aromanya wangi banget. Dan juga kalau dipadukan nih sama saus bumbu kacangnya, wow, cocok abis sih ini foodies. Setiap jenis sate di sini punya ciri khas tekstur yang berbeda-beda. Pokoknya foodies bebas milih sesuai selera ya, mulai dari kulit, usus, ati ampela, ceker, leher, sampai kepala. Karena porsinya 500-an itu tadi ya, ini dalam 2 gigitan udah langsung habis. Cuma buat aku worth it banget sih ngeluarin 500-an buat satu sate itu. Nah, buat kamu pecinta pedas dijamin auto jatuh hati deh tuh sama bumbu kacangnya. Nggak perlu tambahan sambal, tapi begitu kena rasa pedasnya, dijamin nggak berhenti nyuap deh. Oke, kita lanjut cobain yang sate harga 1000-an. Jadi di sini tuh aku sukanya dia sate ati dan ampelanya tuh dipisah ya. Kalau mau ampela doang, ati doang. Jadi kalau misalkan nggak suka tekstur ati nih yang terlalu padat dan kadang pahit ya, bisa ambil yang ampelanya doang nih foodies. Dan ini bakal aku langsung cobain. Wow. Foodies, sate harga 1000-an sih masih tergolong murah ya ketimbang harga sate ayam di Jakarta. Apalagi ukurannya juga gede-gede nih, definisi nggak pelit samsek loh. Sebenarnya kalau dari segi rasa sama tekstur itu nggak beda jauh sama yang 500-an ya. Cuma kalau dari segi kepuasan dan nampolnya, lebih nampol yang ukuran 1000-an sih. Maka sate goreng ini wajib banget ditemenin pakai lontong foodies. Cukup nambah 2000 aja, pastinya tambah kenyang. Oke foodies, lanjut ke menu juaranya di sini nih yang harganya paling mahal, yaitu Rp4.000. Jadi meskipun dibilang paling mahal sih bener. Cuma kalau dibilang harganya mahal juga enggak, karena masih worth it dan juga terjangkau nih foodies.
Kalau biasanya sate telur puyuh dibacem, nah kali ini diungkep sama bumbu dan juga digoreng garing. Bikin sensasi yang jadi berbeza. Aku sukanya di sini tuh semua satenya bener-bener ngeresep ya, bumbu ungkepan, bumbu kunyitnya itu sampai ke dalam. Jadi udah nggak ada yang rasanya tuh amis atau apa. Semuanya tuh wangi rempah dan juga gurih. Aduh Budi, siapa bilang ya kan harga murah rasanya bakalan kalah? Sate gopean ini menjadi bukti rasa mengalahkan harga. Cakep. Kok masih ada ya yang jual harganya sereceh ini? Bayangin ya, seporsi ini tadi harganya tuh nggak nyampe 15.000. Udah dapat banyak banget, plus lontong komplit habis. Makanya Foodies kalau penasaran, langsung aja datang ke sini. Atau enggak, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Keluar semua itu infonya. Mulai dari menu, harga, lokasi, langsung di scan aja Foodies. Ini dia nih, definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Foodies, ini rasanya tuh simple banget ya. Pantesan ini cocok banget buat sarapan pagi karena tuh rasanya tuh nggak aneh-aneh. Gurih, udah itu aja gurih, tapi tuh enak banget. Foodies, 1, 2, 3. Foodies, ini Kiki bukan lagi ke tempat bermain anak atau lagi main sawah-sawahan ya. Kiki tuh lagi di Dolan Sawah dan yes, ini adalah tempat makan yang pengen Kiki spill ke Foodies kesayanganku semua. Nah, karena udara di Salatiga emang sejuk-sejuk nikmat, ini mempermudah perut buat cepet lapar nih Foodies. Ya, atau kita pesen dulu yuk. Nih Mas, pokoknya saya minta yang enak, yang spesial ya diisi ya. Yuk, tanpa berlama-lama mari kita hidangkan nih Foodies. 3 makanan terfavorit ala Dolan Sawah. Ada nila ajar pesmol, garang asem ayam kampung, dan daging kelap. Lengkap dengan paket rantangnya juga Foodies. Makanannya perfect banget. 10/10. Waduh, perfect banget nggak tuh? Tapi bukan cuman ini aja. Nih di sebelahnya aku punya garang asem dari ayam kampung. Oh. Nih, Foodies, cobain kuahnya dulu. Wah, ini jebakan ini. Kenapa saya bilang jebakan? Karena ini kuahnya kan putih, pucat gitu kan. Tuh nggak ada merahnya sama sekali. Tapi ini lumayan pedes loh. Tuh. Garang asem emang didominasi dengan rasa pedas asem yang kuat. Campuran santan, tomat, dan cabai nggak hanya terasa di kuahnya aja, tapi juga ngeresep banget ke dalam daging ayam kampungnya. Nggak salah ya. Ayam garang asem ini jadi menu yang paling spesial di antara menu-menu lainnya karena ini enak banget. Lanjut kita cobain yuk hidangan yang bulat coklat kayak bakso nih alias daging kelem. Sikat Ki. Ini jenis makanan yang manis banget. Jadi boleh dibilang mirip-mirip kayak bacem gitu ya. Gitu. Karena ini dia pakai gula juga. Nggak pakai kecap sama sekali. Yes Foodies, daging sapi yang digiling dan dibentuk jadi bulat ini didominasi dengan rasa manis gurih dan rasa khas dari kemiri. Rasa manis gurihnya datang dari perpaduan gula merah dan juga santan. Anyway, dalam bahasa Jawa tuh kelem artinya tenggelam Foodies. Jadi dagingnya ini tuh tenggelam dalam campuran adonan. Nah Foodies, kalau ke Salatiga, gas ngeng ya mampir ke Dolan Sawah. Pilihan makanannya banyak, rasanya lazis, area bermain ada, pemandangannya juga indah, cuacanya sejuk, pokoknya mah cocok buat liburan. Dijamin betah deh kamu. Apalagi kalau semakin sore atau di akhir pekan nih, kita juga bakalan disuguhkan penampilan-penampilan yang menarik ala Jawa Tengah nih Foodies. Dimakan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Sarapan nasi uduk, sarapan nasi kuning, udah umum. Kali ini Kiki Farel mau ajak Foodies buat cobain nasi bakmoy, salah satu pilihan sarapan lazis nih di Yogyakarta. Permisi Pak, Bu. Mari, Kak. Aduh mau dong bakmoynya.
Wadidaw, untung banget ya Kiki masih kebagian nih foodies. Ya udah daripada ntar beneran gak kebagian, mending Kiki langsung buat satu porsi nasi bakmoy sekaligus kepoin isinya pakai apa aja sih. Oke? Di isinya ada tahu, ada apa lagi nih? Ada ayam. Ada ayam, semuanya diserba dikecapin ya. Ya, ada udangnya juga. Oh, ada udang. Oh iya tuh ada udang tuh foodies. Gak sampai situ foodies, ciri khas nasi bakmoy ini diguyur kuah bening yang dipadukan dengan berbagai rempah. So, bikin hidangan ini makin berbeza. Oh, banjir atau gimana sih biasanya? Sesuka ya. Sesuka hati ya. Ya. Nah, selain nasi bakmoy, warung ini juga terkenal dengan hidangan bistik ayamnya juga foodies. Wih, artinya Kiki Farel kudu cobain dua-duanya dong. Mumpung masih anget, tanpa berlama-lama langsung aja kita sendok yuk nasi bakmoy kondang rosonya. Cheers! Foodies, ini rasanya tuh simple banget ya. Pantesan ini cocok banget buat sarapan pagi karena tuh rasanya tuh nggak aneh-aneh. Gurih, udah itu aja gurih, tapi tuh enak banget. Foodies, kuah bakmoy inilah yang bikin rasanya super berbeza. Terbuat dari rebusan tulang ayam, bawang bombay, dan juga tongcai, bikin rasa kuahnya nggak hanya gurih kaldu ayam aja, tapi juga ada rasa dan aroma bawang yang menyapa tipis. Nah, tanda akulturasi Chinese foodnya ada pada tongcai atau fermentasi sawi ini nih foodies. Ayamnya empuk dan lagi-lagi bumbunya tuh simple, nggak ada rasa lain selain rasanya gurih sama bawang, udah. Oke, sekarang kita cobain bistik ayam ala kondang roso. Enak banget, empuk, gurih, dan memang simple ya, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Tuh, ini ya kayak mirip-mirip nugget gitu loh, tapi ini lebih empuk. Harga 16.000 satu porsi, rasanya mah ringan ya, masuk lambung sampai bersih. Bener-bener hidangan yang cocok banget buat sarapan pagi. Kalau mau makan enak nih, cuma di sini loh, dimakan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kayak gini nih, cuma Rp16.000 aja udah kenyang. Selamat datang di Registan Square, Samarkand, Uzbekistan. Salah satu alun-alun paling indah di dunia nih foodies. Dulunya, alun-alun cantik berumur lebih dari 600 tahun ini tempat lalu lalang para pedagang dari Persia, Tiongkok, sampai Eropa. Nah foodies, dari Registan Square nih, jangan keluar dulu. Persis di seberang gedung nih, ada di sebelah kiri, itu nanti ada tempat makan, kafe satu-satunya, dan ini rame banget. Kita wajib cobain, katanya enak-enak, udah gitu harganya masih receh foodies, padahal ini ada di area turis. Kita cobain, let's go! For your info foodies, cuaca di sini tuh lagi mentereng banget. Suhunya, you know what, bisa mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Gak heran ya, kalau Sogdiana Coffee and Gelato ini tuh kebanyakan menu andalannya adalah aneka dessert yang dingin. Nah habis bayar, baru kita ambil es krimnya. Jadi bayarnya di kasir dulu. Menjelang sore, biasanya tuh makin banyak pengunjung yang berdatangan buat nikmatin magical sunset sambil menatap keindahan bangunan abad 15 hingga 17 ini. Oke foodies, saya cobain es krim yang warna kuning dulu yang harganya 9.000 sampai 9.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, jadi orang Uzbekistan itu kalau bikin es krim numero uno, the best banget, lembut banget. Untuk toppingnya, dia sebenarnya tipis gitu, dia nggak renyah, jadi dimakannya tuh ngepas gitu. Tapi so far es krimnya ini juara foodies, ini enak banget. Masih ada dessertnya green lain nih yang pastinya bikin ngiler ya. Kita sikat deh. Nah foodies, kita cobain es krim yang coklatnya. Rasanya kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ternyata di dalamnya dia real banget, es krim coklat, rasanya coklat banget, enak banget coklatnya. Terus di luarnya nih dibungkus sama kayak wafer kayak gitu, kayak macam cone kayak gitu, tapi bentuknya panjang dan dijadi bungkusan si es krim ini.
Soap Diana Coffee and Gelato ini emang jagonya aneka dessert dan juga minuman manis. Smoothies, milkshake, kopi, gelato, camilan, cake churros juga isi krim vanilla dingin sama coklat roll with fruitnya. Endolita banget. Cake dengan isian full pisang yang diolah sama coklat di Foodies ini juga enak banget loh. Di dalamnya dia ada vanilla kayak gitu. Ini vanilanya enak banget. Jadi memang lidah orang Uzbekistan tuh mirip sama lidah orang Indonesia. Jadi tes rasanya sama. So kalau makan makanan yang ada di Uzbek aman buat orang Indonesia. Asli. Tadi habis nyobain churros, sekarang cobain cake. Isian pisangnya banyak banget dong Foodies. Di atasnya ada kasih coklat sama strawberry. Kita cobain Foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah beneran. Ini isinya full of banana. Jadi Foodies, pisangnya ini pisang fresh dipotong-potong, dimasukin ke dalam rotinya ini. Dan rotinya tuh empuk banget asli. Teksturnya ini menarik banget Foodies. Ada crunchy, lembut, empuk, semua jadi satu dalam satu gigitan. Lala. Buat harga belasan ribu rupiah di area turis, worth to buy banget loh ya. Jangan lupa Foodies terus saksikan Makan Receh karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan Foodies. Ini enak banget. Wih, asik bener nih yang lagi ngasih makan ikan. Mentang-mentang libur weekend, vibes chillnya sama healingnya maksimal banget em. Tinggal jajanannya nih, gak boleh kalah lazis dong ya. Nah, ini ada pecak cere sama santan kepala kakap. Wah, ini bukan banyak sih, ini gede banget sih. Foodies nggak cuma dikelilingi sama empang, tapi sensasi makannya juga kayak begini nih, lesehan langsung di atas saung terapung. Ya agak-agak goyang sedikit nggak apa-apa lah ya, yang penting asoy. Seasoy menu perikanan duniawi yang di-request Kevin juga nih Foodies. Kepala kakap ini dia rasanya bener-bener dia nggak gurih nggak manis, tapi bener-bener rasanya memang daging ikan kayak biasa. Nah rasanya itu dari mana? Dari santannya. Jadi santannya ini yang bikin si daging dari ikan kepala kakap ini jadi lebih gurih dan lebih berasa. You know what Foodies, hidangan santan alias gulai kepala kakapnya ini dibuat langsung pas ada pesenan loh. Iya, dadakan and gak pakai lama. Kebayang dong segernya kayak mana. Pecak cere. Kenapa namanya cere? Cere ya, bukan cerai ya. Cere nih. Ketawa ibunya. Cere itu benar. Cere itu artinya kecil ya kan. Ikannya soalnya kecil-kecil. Nah, itu namanya kenapa namanya pecak cere. Khusus si pecak cere ini nih, cara makannya bebas aja Foodies, yang penting mah nyaman ya. Bisa pilih dicelupin satu-satu ke kuah pecak atau kayak versi Kevin nih Foodies. Kemudian taburkan cere ke atas nasi dan guyur biur siram dengan kuah pecak ya. Ulala. Wah, Foodies ini seger banget sih. Terus juga si pecak cerenya ini gampang banget dikunyah. Kayak kita makan nasi sama kerupuk. Nah, dia pas masuk ke mulut juga kriuk banget. Foodies, semua masakannya di sini emang dimasak dadakan. Bahannya fresh, berani bumbu, dan pastinya hangat. Calon-calon ngabisin nasi deh. Cus kita meluncur langsung yuk ke Saung Babeh yang ada di kawasan Setu di Tangerang Selatan. Nah, biar gak nyasar, scan barcode di bawah ini dulu dong Foodies. Oke, see you there. Makan receh,
Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Jadi pisangnya memang manis banget. Begitu dipanggang tadi, itu dia bikin pisangnya tuh lebih manis lagi. Jadi ada manisnya, ada asemnya, ada gurih-gurihnya dikit. Foodies, kerupuk mie alias kerupuk leak ini emang wajib jadi jajanan yang pertama. Namanya kerupuk leak karena diambil dari bahasa Minang, baleak yang artinya tumpah. Ini karena tumpahan kuah sate Padang yang kaya akan rempah di atas mie dan kerupuknya. Ini rasanya tuh enak banget karena dia ada pedes-pedesnya, ada crunchy-crunchy-nya. Udah gitu nih bikin kenyangin juga, ada bihunnya. Lengkap banget sih rasanya. Next kita langsung gaskan ke jajanan yang kedua foodies, ada pisang yang kejepit nih, alias pisang kapik khas Bukit Tinggi juga dong. Foodies, bukan pisang kipas, bukan. Jadi ini aku lagi ada di pisang kape. Ini salah satu cemilan khas dari Bukit Tinggi juga. Salah satunya adalah pisang kape. Pisang kapik unik-anik udah jualan sejak tahun 80-an foodies. Jajanan ini jadi primadona selain karena lazis, juga karena harganya receh bingo. Satu porsinya cuma 7 ribuan aja. Ibu-ibu, lagi mau apa? Beli pisang kape? Ya Allah, beli pisang kape foodies. Mau Isan yang jualin nggak? Beda harganya tapi. Pisang kebok setengah matang yang udah dikupas langsung dipanggang foodies. Pokoknya sampai warna pisangnya udah mulai agak hitam-hitam kayak begini nih foodies. Lanjut ngekapik alias ngejepit pisangnya. Oh, gini foodies jadinya. Wow, cantik sekali. Jadi sekarang aku mau makan pisangnya tapi nggak di sini. Jadi aku pengen menikmati pisang kape ini tapi dengan menikmati suasana Bukit Tinggi. Let's go foodies, kita makan di sana. Eits, jajannya belum kelar dong foodies, kita masih ada jajanan perpisangan lagi. Kasih tahu San. Oh ini dia pisang panggang HM Zen, kedai kopi pisang panggang HM Zen. Kenapa aku kesini? Karena tadi aku belinya pisang kape. Terus sekarang aku mau cobain yang namanya pisang panggang. Katanya pisang panggang, namanya sih pisang panggang tapi katanya berkuah. Aku kan penasaran jadinya. Nah ini dia nih foodies, pisang panggang santan. Salah satu warung yang legend. Ya, pisang panggang HMZ. Udah jualan sejak tahun 65 foodies. Way away. Kalau yang ini pakai pisang Ambon foodies dan uniknya ya pakai kuah santan dan pakai topping biskuit. Harganya receh dong, seporsi 14.000. Kita borong San. Nih ya foodies, kalau lihat di sini pisang panggangnya ini dibakar sama kulit-kulitnya gitu. Terus abis itu nanti dikasih kuah. Nah ini kuahnya. Kuahnya santan. Oh, penasaran kan foodies? Ya udah Bang, kalau gitu aku mau bungkus satu Bang. Onde-mande foodies, 2 camilan khas Minang udah siap kita santap dengan suasana jam gadang yang indah. Waduh, mantul betul. Ini kuahnya banyak juga ya. Aduh. Terus foodies, kita cobain pisangnya dulu ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Foodies. Wow. Jadi pisangnya memang manis banget. Begitu dipanggang tadi, itu dia bikin pisangnya tuh lebih manis lagi. Foodies, pisang Ambon matang tuh emang rasanya manis-manis legit ya. Ditambah dengan gurih kuah santan dan manisnya susu. Lama banget. Aku sih suka banget. Jadi kalau kalian misalkan mampir ke Bukit Tinggi, ini persis nih. Kalian beli pisang panggang ini tuh dekat banget lokasinya sama Jam Gadang. Apalagi ada sensasi biskuit yang tenggelam dalam kuah santan ya. Makin auto ngunyah nih kita. Lanjut San, kita cobain pisang kapiknya. Yuk. Rasanya unik banget sih. Jadi ini pisang ada asam-asamnya gitu. Terus ada tekstur-tekstur crunchy-crunchy-nya sedikit juga dia karena dipanggang. Jadi dia tekstur luarnya ini itu enak banget. Karena yang dipakai pisang kepok setengah matang, jadi rasa pisangnya setengah manis juga setengah asam foodies. Tekstur pisang lebih padat, tapi jadi nikmat banget karena gula merah dengan aroma pandannya. Jadi ada manisnya, ada asemnya, ada gurih-gurihnya dikit nih.
Enak banget Budis, nikmat. Cocok banget sih dinikmatin sore-sore gini sambil ngelihat pemandangan Jam Gadang di belakang aku ini. Luar biasa loh ini. Nah, kalau Fris ke Bukit Tinggi, jangan lupa jajan yang Ihsan udah cobain ya. Semuanya ini deket banget dari Jam Gadang kok. Bukanya dari pagi sampai sore hari. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Aduh.